Bab 83. Plak. Hani tiba-tiba berlari menghampiri. Dia menggendong Taro dan memukul pantatnya. Kemudian, dia berkata sambil memperlihatkan senyuman waspada dan minta maaf. Tuan, anak ini hanya bicara sembarangan. Tolong jangan marah padanya. Nggak masalah. Anak kecil memang seperti itu. Iqbal tersenyum sambil melambaikan tangannya. Lalu mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya. Aku penasaran. Kenapa penduduk di Dusun Darmadi lebih putih dari penduduk di desa lain? Aku kira Tuan ingin bertanya hal penting. Hani yang tampak waspada seketika menghela napas lega. Dia menjawab, Kak Wira membagikan sabun kepada kami. Dia bilang kami harus menjaga kebersihan karena kuman ada di mana-mana. Kulit kami pun menjadi bersih setelah sering mandi dengan sabun itu. Padahal dulunya kami juga hitam. Iqbal bertanya dengan tidak percaya. Maksudmu, sabun itu buatan Tuan Wira sendiri? Belakangan ini, toko kelontong keluarga Wibowo menjual sejenis sabun yang bisa mencuci tangan dan wajah hingga sangat bersih. Namun, harganya sangat mahal. Satu sabun batang seharga 3.000 gabak yang setara dengan gaji kepala petugas patroli. Begitu sabun ini muncul di pasaran, para nona dari keluarga kaya pun tidak menggunakan sabun zaman kuno lagi. Tuan Wira memang hebat, seperti yang dikatakannya di kediaman Linardi waktu itu. Target bisnisnya adalah keluarga kaya. Baru beberapa waktu berlalu, tetapi Tuan Wira sudah berhasil sekarang. Perkataannya benar-benar bisa diandalkan. Kamu kenal Kak Wira? Tanya Hani sembari mengamati Iqbal setelah mendengarnya. Sorot matanya tampak sangat waspada. Suaminya mengatakan bahwa ada orang yang ingin mencelakai Wira. Itu sebabnya, mereka pun disuruh untuk lebih berhati-hati pada orang asing. Kami pernah berhubungan. Tuan Wira mengajariku sangat banyak hal. Aku datang kemari untuk berterima kasih padanya. Iqbal tersenyum, lalu meminta benda di tangan Regan dan melanjutkan. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku bisa menyuruh mereka menungguku di sini. Kalau begitu, ikuti aku. Hani baru merasa lega sekarang. Dia membawa Iqbal ke rumah Wira, tetapi Wira malah sedang keluar. Wulan pun menyambut kedatangan Iqbal. Setelah meletakkan hadiah yang dibawanya, Iqbal pergi ke ruang makan dengan bersemangat. Sekarang sudah siang, jadi makan siang sudah selesai dimasak. Tim penangkap ikan berhenti bekerja, sedangkan tim penjualan kembali dari pasar. Begitu juga dengan tim pembelian. Sekelompok orang itu mencuci tangan dengan tertib. Setelah itu, mereka berbaris untuk mengambil makanan. Wajah mereka dipenuhi senyuman. Mereka membahas tentang hasil panen masing-masing hari ini dengan antusias. Iqbal merasa sangat senang saat melihat pemandangan yang begitu harmonis ini. Beberapa saat kemudian, dia baru memejamkan matanya sambil bergumam. Rupanya, seperti ini surga keluarga Darmadi yang dimaksud Tuan Wira. Tuan, kalau kamu nggak keberatan, panggil saja bawahanmu kemari untuk makan, ujar Hani yang membawa juru masak bersamanya. Mereka mengangkat sebuah meja, lalu menyajikan nasi, sayur-sayuran, sup telur, daging sapi, ikan goreng, dan lobak goreng. Mana mungkin aku keberatan, semua makanan ini bahkan lebih enak dari yang biasa aku makan. Iqbal duduk sembari tersenyum, lalu menoleh dan melambaikan tangannya untuk memanggil yang lain. Regan, suruh semua orang kemari, kita akan makan bersama. Regan pun membawa keempat petugas pengadilan, lalu duduk dengan gugup. Mereka sangat hati-hati saat mengambil makanan, bahkan hanya menduduki setengah kursi mereka. Melihat mereka mulai makan, Hani memulai pembicaraan. Tuan, begitu melihatmu, aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu terlihat sangat berpendidikan seperti Kak Wira. Aku rasa kamu orang yang sangat baik. Setelah menelan makanannya, Iqbal tersenyum sambil bertanya, kalau begitu, kenapa kakak begitu waspada saat melihatku? Hani melirik ke kanan kiri, lalu menjawab, suamiku bilang, ada yang ingin mencelakai Kak Wira. Dia menyuruh kami untuk berhati-hati pada orang asing. Tapi, aku yakin kamu adalah orang baik. Kamu nggak mungkin melakukan kejahatan. Krek. Tatapan Iqbal seketika menjadi muram. Ekspresinya juga tampak mengerikan. Dia mematahkan sendok di tangannya. Regan dan keempat petugas pengadilan itu langsung merasa tegang. Mereka sampai tidak berani mengunyah makanan di dalam mulut mereka. Kamu pasti takut, kan? Pelajar seperti kalian memang penakut. Pulanglah setelah selesai makan. Beberapa hari ini, dusun kami benar-benar nggak aman. Kak Wira dan suamiku selalu pergi pagi pulang malam.
kamu belum tentu bisa bertemu dengannya, pesan Hani. Setelah mengambilkan sendok baru, dia pun langsung pergi. Iqbal terdiam sejenak sebelum memerintah, cepat makan. Begitu mendengarnya, Regan dan keempat petugas pengadilan itu pun bergegas makan. Selesai makan, Iqbal memerintah dengan dingin, kembali ke pengadilan daerah, lalu segera utus tim penangkapan kemari. Semuanya harus bersenjata lengkap, bunuh semua orang yang ingin mencelakai Tuan Wira.